Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang soal TKP teman-teman, yang mana merupakan salah satu materi yang ada di SKD CPNS. Tapi sebelum ke videonya, aku selalu banget ini ingetin ke kalian jangan lupa di subscribe teman-teman. Kemudian di like dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya biar kalau aku update video terbaru, kalian gak bakalan ketinggalan. Langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Anda bekerja di bagian perencanaan dan keuangan. Anda baru saja bekerja sebagai PNS di kantor ini sekitar 1 tahun. Pada bulan ini, siswa-siswi SMK yang melaksanakan PKL di kantor Anda sebagai penugasan dari sekolah mereka. Rekan Anda yang lebih senior ditunjuk sebagai mentor dari siswa-siswi SMK tersebut. Namun, rekan Anda tersebut sering tidak memberikan pengawasan anak-anak PKL itu. Suatu hari Anda memergoki anak SMK itu bermain game online di komputer kantor pada jam kerja. Sikap Anda? A. Memberitahukan mentor mereka bahwa ada siswa SMK yang bermain game online. Yang B. Memberitahukan kepada pihak sekolah bahwa ada siswa SMK yang bermain game online. Kemudian yang C. Memberitahukan rekan Anda untuk selalu mengawasi siswa SMK. D. Memberitahukan kepada siswa SMK bahwa apa yang telah dilakukan tidak boleh dan memberikan punishment kepada mereka agar jera. Kemudian itu yang E. Menasihati siswa SMK tersebut agar tidak mengulanginya lagi dan melaporkan hal itu kepada mentor mereka. Oke teman-teman, ini dia kebiasaan soal TKP itu adalah panjang-panjang kayak gini ya teman-teman. Nah intinya itu dari soal ini adalah nih si siswa PKL-nya itu main komputer nih di saat jam kerja dan komputernya komputer kantor pula teman-teman. Nah jadi kalian sebagai pegawai di kantor tersebut apa yang harus kalian lakukan teman-teman. Nah di sini siswa SMK itu punya mentor ya teman-teman. Mentornya itu dimana rekan kalian yang senior. Nah jadi kalau seperti biasa teman-teman, kalau trik TKP itu cari dulu jawaban yang menurut kalian tidak mungkin atau skornya itu 1 teman-teman. Mana nih menurut kalian skornya 1? Kalau kalian langsung dapat poin 5 lebih bagus lagi teman-teman karena lebih menghemat waktu ya. Jadi di sini yang mengandung skornya 1 itu adalah yang C kayaknya teman-teman, yaitu skornya 1. Ini menurut aku. Nah, menurut aku analisis yang C ini kenapa aku kasih poin 1? Karena memberitahukan rekan Anda untuk selalu mengawasi siswa SMK. Ingat teman-teman, rekan kalian yang jadi mentor itu kan senior teman-teman. Artinya kalian kan junior. Jadi kalian gak bisa seenaknya aja nyuruh selalu mengawasi siswa SMK tersebut gitu teman-teman. Jadi menurut aku yang C itu poinnya rendah. Kemudian kita cari lagi nih mana poin 2-nya teman-teman. Kayaknya poin 2-nya itu adalah yang B ya teman-teman, yaitu memberitahukan kepada pihak sekolah bahwa ada siswa SMK yang bermain game online teman-teman. Nah kalau misalnya siswa PKL itu kan udah diserahkan ke si perusahaan tersebut. Nah jadi kalian nggak perlu nih ngasih tahu ke kepala sekolahnya kalau ada siswa SMK yang nakal teman-teman. Cukup kan ada mentornya, jadi cukup kalian beritahu aja ke mentornya supaya mentornya itu lebih kayak mengawasi si siswa SMK tersebut teman-teman. Nah jadi menurut aku yang B bukan. Kemudian tersisa 3 option nih teman-teman, antara A, kemudian D, dan E. Menurut kalian mana nih teman-teman yang skor tinggi di antara 3 ini? Menurut aku skornya yang paling tinggi yaitu 5 adalah di E teman-teman. Kenapa? Menasihati siswa SMK tersebut agar tidak mengulanginya lagi dan melaporkan hal itu kepada mentor mereka. Dan menurut aku tindakan kalian sebagai ASN itu yang tepat itu adalah yang E teman-teman. Dimana ketika kalian melihat siswa SMK tersebut main komputer di jam kerja nih teman-teman, main game online. Nah begitu kalian lihat, kalian tuh langsung aja menasihati siswa SMK tersebut. Kemudian kalian kasih tahu tuh hal itu kepada mentor mereka teman-teman. Nah kenapa aku nggak pilih yang D, yaitu memberitahukan kepada siswa SMK bahwa apa yang telah dilakukan tidak boleh dan memberikan punishment agar mereka jera. Nah kalau yang D itu kan kalian di sini posisinya bukan mentor mereka teman-teman.
Nah, kalian cukup aja menasihati siswa SMK tersebut, kemudian lapor ke mentor mereka. Nah, selebih itu terserah mentor mereka mau ngapain mereka, teman-teman. Ingat, kalian di situ bukan sebagai mentor ya, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu memberikan punishment agar mereka jerah, bukan ya, teman-teman. Jadi yang D ini aku eliminasi, kayaknya mungkin skornya 3, teman-teman. Kemudian yang A, memberitahukan mentor mereka bahwa ada siswa SMK yang bermain game online. Yang A itu juga kurang tepat ya, teman-teman, karena gak ada kata menasihati siswa SMK. Sebaiknya kalau kita lihat kayak gini, kita nasihati dulu, teman-teman, baru nanti kita lapor ke mentor. Jangan main lapor aja dulu, teman-teman, tapi kita kasih tahu dulu nih sama si siswa PKL tersebut. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke nih, teman-teman, soal nomor 2, soalnya panjang-panjang banget, teman-teman. Jadi kalian harus belajar juga nih cara teknik membaca cepat, teman-teman. Jadi kalian nggak kehabisan waktu ya. Anda diminta oleh atasan Anda untuk segera menyelesaikan sebuah tugas penting dengan menggunakan teknologi yang sudah ada di kantor Anda. Mengingat keterbatasan teknologi di kantor Anda dan apabila Anda menggunakan teknologi yang tersedia, akan membutuhkan waktu yang lama. Anda pun mencari cara agar tugas itu dapat selesai dengan cepat. Seorang rekan kerja Anda memperlihatkan sebuah artikel kepada Anda tentang penggunaan sebuah teknologi modern yang dapat mengerjakan tugas Anda jauh lebih cepat dari teknologi yang tersedia di kantor Anda sekarang. Apa yang Anda lakukan? A. Anda mencoba teknologi tersebut dengan mempelajarinya dan mengaplikasikan teknologi tersebut di tugas Anda. Kemudian yang B, mengerjakan sebisa mungkin menggunakan teknologi yang tersedia di kantor Anda, lalu mendiskusikan hal tersebut untuk mempelajari teknologi tersebut. Kemudian yang C, melapor keputusan tentang teknologi baru tersebut sesuai dengan standar prosedur yang ada. D, mencoba menyelesaikan tugas tersebut terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan teknologi tersebut ke atasan dengan menitik beratkan efisiensi kerja. Yang E, menyelesaikan tugas yang sekarang terlebih dahulu dan kemudian mengajak teman Anda untuk mendiskusikan teknologi tersebut ke atasan Anda. Oke, teman-teman, di sini inti dari soalnya itu adalah di mana kalian disuruh segera cepat menyelesaikan tugas yang ada di kantor, teman-teman. Tapi teknologi yang di kantor Anda itu lelet, teman-teman, lambat gitu, teman-teman. Jadi terus datang nih teman rekan kalian kalau ngasih tahu kalau ada teknologi yang lebih cepat dan lebih canggih daripada yang di kantor tersebut. Nah, jadi sikap Anda yang harus dilakukan sekarang itu apa, teman-teman? Ingat ya, teman-teman, ada kata segera. Kalau ada kata segera, teman-teman, berarti kalian harus secepat mungkin menyelesaikan tugas tersebut, teman-teman. Berarti tugas yang dari atasan itu yang dinomorsatukan dulu, teman-teman. Nah, jadi kita di sini kita bisa eliminasi nih, teman-teman, mana yang nggak ada mengerjakannya dulu nih, teman-teman. Yang C ini bukannya, teman-teman, aku eliminasi. Kemudian yang A juga aku eliminasi, teman-teman. Nah, jadi tersisa 3 option, teman-teman, yaitu yang B, mengerjakan sebisa mungkin. Itulah, teman-teman, ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, 3 option ini menurut kalian mana nih yang poinnya paling tinggi, teman-teman? Menurut aku poin yang paling tinggi itu adalah yang B, teman-teman. Kenapa? Mengerjakan sebisa mungkin menggunakan teknologi yang tersedia di kantor Anda, lalu mendiskusikan hal tersebut untuk mempelajari teknologi tersebut. Seperti yang aku bilang ya, teman-teman, ini menurut analisis aku, yaitu mengerjakan sebisa mungkin, karena kan disuruh segera, artinya kan cepat-cepat gitu kan, teman-teman, disuruh cepat gitu sama atasannya. Jadi kalian harus ngerjakan itu dulu, kemudian itu terhadap teknologi yang rekan kalian kasih tadi, teman-teman, itu kita diskusikan dulu tuh, apakah teknologi tersebut maksudnya tuh apakah teknologi tersebut butuh untuk untuk di kantor tersebut atau gimana, teman-teman. Nah, jadi kalian diskusikan dulu teknologi yang canggih itu. Terus tuh kenapa aku nggak pilih yang D atau E? Karena yang D kita lihat ya, teman-teman, mencoba menyelesaikan tugas tersebut terlebih dahulu, oke, kemudian mendiskusikan teknologi tersebut ke atasan dengan menitik beratkan efisiensi kerja. Nah, teman-teman, di sini kemudian mendiskusikan teknologi tersebut ke atasan dengan menitik beratkan efisiensi kerja, teman-teman. Jadi sebaiknya teknologi yang baru ini kita jangan langsung ke atasan dulu, teman-teman, tapi kita pelajari dulu nih, diskusikan dulu gimana, teman-teman. Nah, jadi seolah-olah kalau kalian kayak gini sepertinya kalian memaksa atasan kalian suruh pakai teknologi yang canggih itu, teman-teman. Jadi yang D aku enggak. Yang E itu juga kurang lebih sama ya, teman-teman, sama yang D. Jadi menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, kita next ke soal selanjutnya.
Nah, ini dia soal nomor 3, teman-teman. Anda baru saja menjadi CPNS yang ditempatkan di bagian kepegawaian. Setelah melalui masa induction program, Anda menyadari bahwa banyak pekerjaan yang terlalu repetitif dan administratif yang bisa dibilang tidak efisien. Mengetahui hal tersebut, Anda memiliki ide yang bagus terkait manajemen output yang bisa dilakukan secara efektif dan efisien menggunakan sistem aplikasi e-office. Namun, kantor Anda memiliki research SDM yang tidak memadai di bidang IT, serta anggaran keuangan yang terbatas (budget constraint). Maka sikap Anda selanjutnya adalah A. Mengusulkan perencanaan anggaran di tahun depan terkait pengembangan aplikasi tersebut. Kemudian yang B, mengusulkan aplikasi e-office kepada atasan apakah pantas dan urgent untuk dikembangkan atau tidak. Kemudian yang C, tidak memaksakan ide tersebut apabila tidak terlaksana, setidaknya sudah menyampaikan ide. Kemudian yang D, mendiskusikan kepada rekan kerja yang lain untuk mewujudkan ide tersebut. E, menarik iuran kepada rekan kerja untuk membangun sistem aplikasi e-office tersebut demi kebaikan mereka sendiri. Oke teman-teman, di antara 3 option ini, menurut kalian mana nih teman-teman yang ngandung skor 5 teman-teman? Soalnya panjang ya teman-teman, gak muat di HP aku. Oke. Inti dari soal ini itu adalah kalian menemukan nih teknologi canggih terbaru, tapi sayangnya di kantor kalian itu tidak memiliki IT yang memadai teman-teman. SDM-nya itu kurang tentang IT. Nah, jadi sikap kalian itu kayak gimana teman-teman? Ingat ya, kalian tuh sebagai karyawan ya teman-teman, bukan sebagai atasan. Di soal ini kalian sebagai karyawan bukan atasan ya teman-teman. Nah, jadi menurut kalian yang mana teman-teman? Mengandung skor 5. Langsung aja ya teman-teman, menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nah, kita kupas dulu dari yang A ya teman-teman. Mengusulkan perencanaan anggaran di tahun depan terkait pengembangan aplikasi tersebut. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi teman-teman, kalian itu karyawan ya teman-teman, bukan atasan. Nah, jadi kalau yang A ini tindakan kalian mungkin lebih mengarah ke kalau kalian sebagai atasan teman-teman, tapi sayangnya di soal ini kalian bukan sebagai atasan teman-teman, kalian sebagai karyawan. Jadi yang A itu bukan. Nah, kemudian yang C nih teman-teman, tidak memaksakan ide tersebut apabila tidak terlaksana, setidaknya sudah menyampaikan ide. Ini menurut aku C itu jelas salah ya teman-teman. Nggak ada nyambungnya sama sekali dengan soal. Kemudian yang D, mendiskusikan kepada rekan kerja yang lain untuk mewujudkan ide Anda tersebut. Nah, di sini yang D itu bagus ya teman-teman, mendiskusikan, tapi untuk mewujudkan ide Anda tersebut. Jadi seolah-olah kalian memaksakan kehendak kalian, memaksakan ide kalian harus terwujud. Jadi yang D ini bukan. Kemudian yang E, menarik iuran kepada rekan kerja, ini apalagi teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, mengusulkan aplikasi e-office kepada atasan apakah pantas dan urgent untuk dikembangkan atau tidak. Nah, kita sebagai karyawan, misalnya kita punya ide baru nih teman-teman, kita harus usulkan dulu nih ke atasan apakah kantor butuh tentang aplikasi atau teknologi terbaru tersebut atau tidak teman-teman. Nah, jadi semuanya harus kita confirm dulu nih ke atasan, kita harus diskusikan semuanya, apalagi kalau kita sebagai karyawan teman-teman. Nah, next kita ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal nomor terakhir. Saya saat ini bekerja menangani suatu proyek dari klien. Saya sudah merasa jenuh mengerjakan proyek ini yang seharusnya sudah selesai bulan kemarin, tetapi masih diperpanjang sampai sekarang karena ada beberapa masalah. Herannya masalah ini tidak selesai sebab jika project manager yang kurang tegas ke klien, sehingga kami merasa kerepotan. Dari awal sebenarnya saya sudah menolak dimasukkan ke dalam project ini karena saya diberi tugas mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan kapasitas saya. Akan tetapi atasan saya mendukung proyek ini dan saya terseret, sehingga saya mengerjakan dengan setengah hati. Teman satu tim yang sudah tidak sabar agar proyek ini cepat selesai, tapi kenyataannya jangankan selesai, malah masalahnya selalu ada terus, sehingga kami mulai jenuh dan perlahan-lahan mulai banyak yang bolos. Sikap saya, nah ini ya teman-teman optionnya. A, saya menyatakan mundur dari penugasan proyek itu karena sudah tidak tahu kapan batas selesainya. B, saya bersama rekan saya yang lain akan membicarakan masalah proyek ini pada project manager agar segera dituntaskan. C, saya bersama rekan saya yang lain akan membicarakan masalah proyek ini pada project manager agar segera dihentikan. D, saya bersama rekan saya yang lain akan membicarakan masalah bonus proyek ini pada project manager yang belum dibayar.
Saya tetap melanjutkan project ini meski saya harus menelan pahitnya mengerjakan project tersebut. Oke teman-teman, langsung aja ya teman-teman, aku ini eliminasi yang A. Kenapa kalian tanya aku eliminasi yang A? Ini udah jelas-jelas poinnya pasti satu nih teman-teman, yaitu saya menyatakan mundur dari penugasan project itu karena sudah tidak tahu kapan batasnya. Itu bukan sikap karyawan yang baik ya teman-teman. Kalau ada masalah itu sebaiknya didiskusikan dulu teman-teman, bukan main kabur gitu aja. Terus itu yang mana lagi nih? Langsung aja ya teman-teman ke poin 5-nya. Untuk menghemat waktu juga nih. Menurut aku poin 5-nya itu ada di, ayo mana menurut kalian? Yang B ya teman-teman. Nah ini dia, yaitu saya bersama rekan saya yang lain akan membicarakan masalah project ini pada project manager agar segera dituntaskan teman-teman. Nah ini adalah tindakan karyawan yang bagus menurut aku ya teman-teman, yaitu dimana ada masalah kita diskusikan langsung nih sama si pihak project manajernya, gimana jalan keluarnya teman-teman, gimana solusinya supaya masalah tersebut bisa segera, project tersebut bisa segera selesai teman-teman. Nah kalau yang C, kenapa aku nggak pilih yang C? Yang C itu adalah saya bersama rekan saya yang lain akan membicarakan masalah project ini pada project manager agar segera dihentikan teman-teman. Nah ini seolah-olah kalian mendiskusikan, tapi isi topik diskusi kalian tuh kalian mau project tersebut langsung diberhentikan teman-teman. Jadi seolah-olah kalian memaksa si manajer tersebut teman-teman. Sebaiknya diskusi yang baik itu isinya itu cari solusinya gimana masalah atau project tersebut bisa selesai teman-teman, bukan main berhenti gitu aja teman-teman ya. Jadi yang C bukan. Kemudian yang D, saya bersama rekan saya yang lain akan membicarakan masalah bonus project ini pada project manager yang belum bayar. Ini gak ada sangkut pautnya tadi sama soalnya teman-teman. Kemudian yang E, saya tetap melanjutkan project ini meski saya harus menelan pahitnya mengerjakan project tersebut. Nah buat apa kalau dipaksakan terus, tapi kalau kaliannya setengah hati, kan sama aja teman-teman, kalian capek sendiri. Nah jadi yang E ini bukan, yang D bukan, dan yang C itu bukan. Jadi jawabannya mengandung skor 5 adalah yang B. Nah itu ya teman-teman. Nah kalau misalnya ada nih analisis kalian atau pendapat kalian yang berbeda sama aku, jawaban kalian berbeda dengan aku, kalian boleh komen di kolom komentar, kasih tahu aku terima. Aku suka banget baca-baca komentar kalian dan baca-baca saran atau kritik dari kalian, karena itu membantu aku juga untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan soal-soal dari aku, dan aku bakal lanjutin lagi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya, jadi kalau aku ada upload video terbaru kalian gak bakalan ketinggalan. Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe nih teman-teman. Setidaknya kalian sudah mendukung channel aku untuk berkembang lebih baik lagi daripada sekarang teman-teman. Jadi aku ucapin terima kasih, see you next video, bye bye.